Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai nikmat-Nya untuk kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, umur panjang yang sampai hari ini sekali lagi dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa mengadakan ibadah salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan dicurahkan kepada kedua kita, teladan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di atas agamanya hingga yaumil qiyamah kelak. Dan semoga kita yang paling tepat yang ini termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat insyaallah muliakan, kembali kita lanjutkan pelajaran kita seputar fikih shaum, fikih fikih puasa. Sebentar lagi kita puasa, sebulan lagi kurang lebih. Kemarin sudah kita bahas tentang fadilah puasa, yaitu bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang berdiri untuk sholat di malam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, apa katanya? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti ketika menjalani ibadah puasa harus jelas landasannya puasa kenapa? Alasannya harus jelas. Kalau ingin berbuah pahala, maka ibadah puasa tersebut harus kita landasi dasar karena iman, karena iman, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen nafsi, bukan karena pengen six-pack, bukan karena malu sama atasan, bukan malu sama berdua, bukan karena malu sama teman, bukan itu, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau orang puasa tanpa pamrih, semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan kuat puasanya, mudah menjalaninya, mudah melewati tantangan dan godaan sepanjang hari bulan ketika berpuasa. Jadi landasannya harus jelas kenapa kita puasa, yaitu apa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, kita percaya bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kemudian setelah itu adalah wahtisab. Kita berharap pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita berharap pahala, berarti harus benar pelaksanaannya. Harus benar pelaksanaannya. Tidak main-main, tidak sambil bercanda, tetapi serius, istiqomah, khusyuk, tumanina ketika menjalani ibadah puasa tersebut. Tinggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dia tinggalkan jauh-jauh. Kenapa? Karena dia berharap pahala, berharap surga. Boleh nggak kita ibadah berharap surga? Boleh nggak? Boleh. Itulah tujuan kita. Ibadah berharap surga, itulah tujuan tertinggi ibadah yang kita kerjakan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ibadah jangan berharap surga, itu kan ikhlas, ini salah apa? Gimana bisa begitu? Kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mendapatkan apa yang di Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, yang di Allah apa yang ada? Surga. Itu yang kita harapkan di Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang kita beribadah berharap pahala di Allah. Apa itu? Surga. Itu sudah. Karena kalau sudah di akhirat hanya dua tempat. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak surga ya neraka. Bahkan ada orang yang ekstrim yang ngomong tidak apa-apa aku masuk neraka asal Allah ridho. Ada yang bilang begitu. Aku tidak apa masuk neraka asal Allah ridho.
Mana ada orang masuk neraka Allah itu? Allah benci murka Allah kepada orang yang masuk neraka, makanya masuk neraka. Kenapa? Karena Allah murka kepada mereka. Sementara yang masuk surga Allah ridho kepada mereka. Jadi memang diperintahkan kita untuk apa? Ibadah itu berharap pahala. Apa itu pahala? Ya surga. Itu harapan tertinggi seorang muslim. Itulah visi ibadah seorang, misi ibadah seorang muslim. Berharap pahala berupa surga, ya. Karena tidak tempat lain. Kalau nggak surga ya neraka. Dan alhamdulillah kita hanya berharap surga saja, ya. Jadi setelah kita tahu landasan yakin benar landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, landasan iman, kemudian berharap pahala, maka kerjakan sebaik-baiknya ibadah tersebut. Puasanya perbaiki, sholat tarawihnya perbaiki, ya. Kerjakan dengan khusyuk, tumakninah, jangan terburu-buru. Bagaimana bisa ibadah terburu-buru? Ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat sholat terburu-buru, tergesa-gesa sholatnya. Pas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, datang kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, "Irji, wasolli fa innaka lam tusalli." Pulang di sholat, belum sholat. Sholat lagi dia. Begitu selesai salam, datang kepada Nabi, kata Nabi, "Irji, wasolli fa innaka lam tusalli." Kembali ke belum sholat. Terus sampai 3 kali kalau tidak salah. Kata Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa kecuali hanya ini, aku bisa mengerjakan sholat." Ini Nabi jelaskan. Kata Nabi, kalau kau berdiri dengan tenang, ketika ruku dengan tenang, tidak dengan tenang, seterusnya dengan sujud dengan tenang. Itu cara ibadah yang sholat yang tenang. Ya, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi tarawih terburu-buru, apa yang didapat? Capek iya. Ya, capek terburu-buru itu, cepat capek. Baru kita buka puasa, makan, sholat maghrib, sholat isya, begitu dihajar tarawih terburu-buru, memang lemes gitu, dengan muntah. Alhamdulillah di sini insya Allah tarawihnya tumanina, ya. Dan itu yang diterapkan, bisa ambil 11 rakaat, ya, lebih ringkas dan lebih insya Allah lebih tumanina cara mengerjakan. Ya, karena di luar sana masyarakat kita masih ada yang 23 rakaat 15 menit, bahkan kurang dari itu. Marques kalah semua. Marques kalah. Dan itu tidak diharapkan seperti itu. Ya, tak diharapkan ibadah seperti itu. Apa yang dapat kalau ibadah terburu-buru seperti itu? Ya, ibadah itu perlu khusyuk, tumakninah. Tumakninah itu rukun sholat. Ya, tumakninah adalah rukun sholat. Hilang rukunnya tidak sah ibadah tersebut. Jadi sekali lagi bahwa ibadah puasa yang kita lakukan harus punya landasan yang benar dan tujuan yang jelas. Bahwa ibadah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala. Itu berupa surga. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua adalah kata Rasulullah, as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan mukaffirat lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir atau kaba'ir. Ya. Artinya shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Wa Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Ramadan berikutnya mukaffirat sebagai penghapus dosa. Lima bainahuma di antara Ramadan tersebut, di antara Jumat tersebut. Dengan syarat apa? Idza jutunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Perintah punya syarat, ya, ternyata punya syarat. Agar dosa terhapus, dosa kecil terhapus, syaratnya apa? Di sini asalkan kata Nabi dosa-dosa besar kau jauhi. Untuk itu jangan meremehkan dosa, ya. Jangan meremehkan dosa. Manakah dosa-dosa tersebut? Kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat
Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli az-zahm wa aklu mal wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Ini di antara dosa-dosa besar. Pertama, kata Rasulullah, jauhi oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Wahai Rasulullah, apa saja itu, kata para sahabat? Kata Rasulullah, asyirku billah, kau menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik, ya, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian was-sihru, melakukan sihir, praktek sihir, ya. Yang ketiga adalah waqat nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, alasan yang benar. Berikutnya adalah waktu riba, memakan riba, dosa besar. Waktu riba dosa besar. Waktu mal yatim, memakan harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian watawalli yaumaz zahfi, artinya kau lari dari medan perang. Sedang perang mau berkecamuk, dia malah lari, ya, menghindari peperangan. Berikutnya adalah wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, kau menuduh perempuan baik-baik sebagai pelaku zina. Kau menuduh perempuan yang baik-baik, muslimah, beriman sebagai pelaku zina. Dosa besar. Ya, dosa. Pertama adalah apa tadi? Syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Seseorang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Sang Pencipta yang menghidupkan, mematikan, pemberi rezeki, ya, yang mencipta alam semesta, langit dan bumi. Dia percaya Allah sebagai Tuhannya, tapi dia meminta kepada yang lain pada perkara-perkara yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Berdoa, beli-beli, ya, isti'anah, mohon pertolongan, ya. Itu kan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk memberikannya. Jika ada seorang hamba yang tadi dia beriman kepada Allah tapi minta kepada yang lain, berarti telah berbuat syirik. Dia menjadikan Allah, menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa di kuburan, di keramat, minta kepada kayu besar, kepada keramat, kepada lautan, gunung, dosa besar, ya, dosa besar. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ud'uni astajib. Nah, mintalah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, aku akan kabulkan permohonan kalian. Ini ayat yang memberitakan bahwa kita hanya berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain, ya, bukan kepada yang lain. Kalau kita berdoa kepada yang lain, minta kepada kuburan, keramat, kayu besar, gunung, lautan, itu namanya syirik. Ya, berarti kan baik-baik ini, karena banyak orang terjebak dalam perkara ini, ya. Orang zaman sekarang, masya Allah, kuburan dimuliakan, ya. Ziarah kubur, ziarah itu diperintahkan Allah oleh Rasulullah SAW, ziarah itu, ya, perintahkan. Tetapi hanya punya 3 tujuan. Apa itu? Pertama adalah kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang fazuruha, maka ziarahilah kuburan. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur bisa menenangkan air mata, menangis kita dengan ziarah kubur tersebut, ya, meratapi diri sendiri bahwa sebentar lagi kita akan seperti mereka, seperti penghuni kubur. Teringat saudara teman kita yang dulu sholat bersama, makan bersama, tidur bersama, mungkin sekarang sudah di dalam tanah. Dan kita pun akan seperti mereka cepat atau lambat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa? Turiqul qalb, untuk melunakkan hati. Untuk melunakkan hati yang keras bagai batu. Cobalah sering-sering ziarah kubur, insya Allah akan lunak hati.
Kalau masih keras juga, masya Allah, ya, terlaluan. Biasa dengan ziarah kubur hati menjadi lunak, ya, mudah menerima nasihat, ya, akan taubat dia, karena bagaimanapun juga dia pun akan seperti penghuni kubur yang sekarang. Apa berikutnya? Untuk mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan penghuni kubur, mendoakan mereka, bukan minta pertolongan kepada mereka, bukan. Karena orang banyak sekarang ziarah kubur bukan mendoakan ahli kubur, tapi malah minta bantuan kepada ahli kubur. Mbah, saya mau bekerja, mendapat pekerjaan, carikan mbah saya pekerjaan. Mbah, aku sudah menjomblo, cari pasangan, cari istri, kalau ketemu juga, tolong mbah cariin aku jodoh. Seperti itu banyak, ya, minta kepada ahli kubur, penghuni kubur, ya. Jadi di sini kesalahan, ya, di sini kesalahan. Bahkan banyak kaum muslimin ya sekarang ini beribadah di kuburan, sholat di kuburan, ya, zikir-zikir di kuburan, sampai pingsan di kuburan berzikir. Ini penyimpangan, ya, tidak boleh seperti itu. Kata Rasulullah, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan orang-orang petinggi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi apa? Berarti kuburan bukan tempat ibadah. Kenapa? Karena Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun kenyataannya banyak sekarang orang beribadah di kuburan. Jangan tertipu. Ya, walaupun berjubah dia, bersorban dia di kepala, tapi masih seperti itu di kuburan, tidak boleh ikut. Tak perlu dicontoh. Ini penyimpangan akidah. Tidak boleh seperti seorang muslim bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nabi melarang kita beribadah di kuburan, dan malah dikerjakan orang-orang yang sekarang. Ya, tidak boleh. Hati-hati kalau kita masih mengira seperti itu, khawatir ibadah puasa kita tidak diterima. Ya, bahkan hadis lain ketika Ummu Salamah pergi ikut bersama Nabi, ya. Ketika Ummu Salamah ke Habasyah, beliau melihat di sana banyak gereja-gereja itu, kata beliau, dihiasi dengan lukisan-lukisan, ya, sehingga kagum dia. Apa kata Rasulullah? Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abdu salih banahu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika sirrul khalqi illallah, ulaika sirrul khalqi illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah datang dari Habasyah, beliau melihat gereja-gereja itu dihiasi gambar-gambar di sana, gambar orang-orang yang telah ditempel di sana. Apa kata Rasulullah? Itulah mereka kaum yang apabila orang-orang soleh antara mereka meninggal dunia, maka apa kata Rasulullah? Banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas makamnya, kuburannya masjid, tempat beribadah. Wasawal tilka surat, mereka melukis orang-orang soleh tersebut di masjid, ditempel di gambarnya di dalam masjid. Lalu kata Rasulullah apa? Ulaika syarrul khalqi illallah. Itulah seburuk-buruk, sejelek-jelek umat. Itulah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas hadis. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa tradisi menempel-nempel gambar orang di masjid atau di kuburan itu bukan tradisi Islam. Tradisi ahli kitab, orang-orang non-muslim. Walaupun nyatanya saat ini banyak seperti terjadi di negara-negara kita. Ya, di keramat-keramat ditempel di sana, di lokasi kelam kamar kuburannya, dipasang gambarnya di sana. Ya. Ini bukan dari Islam seperti itu. Bukan dari Islam. Bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Masya Allah, ya, sekarang ini sedang ramai ya, tradisi, ya, fenomena memuliakan kuburan, membangun kuburan, bikin pernik-pernik di sana,
Bahkan sekarang kuburan orang soleh zaman sekarang mengalahkan kuburan para sahabat Nabi. Lihat kuburan sahabat Nabi di Baqi di Mekah. Gunungan tanah batu maksud. Ya, tanah gunung batu pada sebagai tanah adalah kuburan. Sekarang kuburan, mengerikan. Ya, berkeramik, bermarmer, kemudian kasih kelamin, dikasih pernik hiasan, pasang gambar di situ. Ini bukan dari Islam. Ya, bukan dari Islam seperti ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang-orang Yahudi Nasrani itu apabila orang soleh antara mereka meninggal dunia atau mati, mereka bangun di atasnya, di atas kuburan tersebut, tempat ibadah. Tempel di sana foto-foto orang yang mati tersebut. Jadi kalau kita meninggal, saudara kita meninggal, hindari tradisi menembok kuburan, mengecat kuburan, kemudian pasang gambar di foto orang yang telah meninggal tersebut. Jangan dilakukan. Itu bukan tradisi Islam. Itu tradisi orang-orang kafir. Walaupun mungkin banyak orang melakukannya, itu tidak punya landasan sama sekali. Ya, dalam Islam tidak ada seperti bahkan beribadah di kuburan, cari berkah di kuburan itu bukan dari Islam. Ada berkah di kuburan, tidak ada berkah di kuburan. Ya, keberkahan itu di mana? Pada ibadah yang kita lakukan, pada Al-Quran yang kita baca, berbakti kepada orang tua, perbanyak sedekah, akan berkah pada harta. Ya, bukan di kuburan, tidak ada berkah di kuburan, karena bukan tempat mencari berkah, bukan. Kuburan tempat kita ambil ibrah, pelajaran untuk merenung, mendoakan ahli kubur supaya Allah lapangkan kuburannya, ya, kemudian dihindari dari sisa kubur, diberikan nikmat di kuburnya dan dijadikan sebagai taman-taman surga. Itu yang kita harapkan untuk penghuni kubur tersebut. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam sana ketika yang sudah di kubur tersebut. Kita tidak tahu. Mungkin dipalu, dia dipukul, mungkin dikencet sama tanah, patah tulang rusuknya. Kita tidak tahu. Harus kenapa kita minta kepada kubur, mencari kerja, kita mau cari jodoh dan sebagainya. Pakai logika sehat, ya. Pakai logika sehat. Ya. Justru orang yang mati itu butuh bantuan orang yang hidup, bukan orang yang hidup tidak bantu orang yang mati. Ya. Orang yang mati butuh bantuan yang hidup, makanya butuh doakan mereka. Ya. Butuh doa orang yang masih hidup, bukan malah kita bantu kepada yang telah mati. Ini kebalik, ya. Jadi itu diantara tujuan kita ziarah kubur, ya, mendoakan di kubur, kemudian untuk menggunakan hati, ya, kemudian menenangkan air mata, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Itu kira-kira bahasa kita malam ini, insyaallah terus sekali perkenalan datang. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka